Tajwid dulu. Inna wajibul gunana matobi'i fatahna matobi'i laka fataham idgham bi gunna mubi matobi'i mubina mad iwad. Kalau diterusin mad idgham bila gunna tanwin ketemu lam. Inna fatahna laka fataham mubina. Sesungguhnya kami buka kepadamu pembukaan yang nyata. Ini bukan pembukaan. Artinya kami taklukkan, kami berikan kemenangan. Kami ini siapa? Kaminya Allah. Kata Allah, sesungguhnya kami, kata Allah, kami berikan kemenangan. Kami taklukkan buat engkau. Buat engkau, engkaunya siapa? Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, kami berikan kemenangan. Jadi inna fatahna ini turunnya berkaitan dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan penaklukan. Penaklukan apaan? Penaklukan kota Mekah. Jadi ibu-ibu, 13 tahun Nabi berada di Mekah, tertindas dan tertekan. Hampir-hampir Nabi itu terancam dibunuh. Para sahabat, kaum mukminin pada saat itu sedikit dan lemah-lemah, tua-tua dalam penderitaan, ditekan oleh kaum Quraisy, kufar Quraisy. Maka Allah wahyukan supaya Nabi besar kita suruh pindah hijrah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Itu setelah 13 tahun lamanya berada di kota Mekah. Lama enggak? Lama. Terus suruh pindah ke Madinah, ditolong oleh Al-Ansar dengan izin Allah. Terus mengadakan jihad, perang. Nabi pada akhirnya Nabi bisa masuk ke dalam kota Mekah. Maka itu kota Mekah yang tadinya Nabi tidak bisa masuk. Kenapa? Karena Nabi bisa menaklukkan itu kota Mekah. Kalau kata orang anak-anak sekolah, apa namanya? Ekspansi ya. Kalau zaman dulu kan negara itu dimasukin sama para penjajah untuk apa? Untuk dikuasai. Nah, ini ibu-ibu Nabi bukan mau menjajah ya. Jadi masuk ke dalam kota Mekah, maka dimenangkanlah peperangan oleh Nabi dengan cara damai, masuk ke dalam kota Mekah, maka ditaklukkan itu kota Mekah. Semua berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, sekitar 360, habis dihancurkan oleh Nabi kita. Apalagi di tempat-tempat yang jauh, di kota Mekah, di tempat yang jauh dari Ka'bah, semuanya juga dihancur-hancurkan. Kenapa? Pada saat itu Islam sudah menang. Islam sudah bisa tegak berdiri di kota Mekah. Itu makanya disebut dengan inna fatahna laka fataham mubina. Sesungguhnya kami, jadi artinya jangan buka ya. Sesungguhnya kami berikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang sangat besar, yang sangat nyata. Bisa juga buka, dibukalah itu kota Mekah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Untuk Allah ampunkan bagimu apa yang telah terdahulu dari dosamu dan apa yang akan datang. Jadi ibu-ibu, Nabi itu dikenal dengan al-insanul ma'sum, an-nabiyul ma'sum.
nabi yang terpelihara, manusia yang terpelihara. Kalau kita nggak terpelihara, mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada perbuatan-perbuatan baik, ibadah, amal soleh itu buat menghapus dosa kita. Sehingga yang dulu-dulu, jadi sehingga perbuatan jelek yang dulu sudah diampuni sama Allah. Tapi untuk yang akan datang nggak ada jaminan. Untuk yang akan datang nggak ada jaminan. Tapi khusus kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, khusus buat Nabi kita mendapatkan ampunan dari Allah, baik dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Makanya Nabi itu di setiap gerak-gerik langkah kehidupan Nabi dari sejak lahir sampai meninggal itu selalu dipantau sama Allah. Jadi tidak dibiarkan oleh Allah Nabi itu melakukan perbuatan dosa. Contohnya waktu masih kecil. Masih kecil itu kan Nabi menggembala kambing kerjanya. Jadi penduduk kota Mekah yang punya kambing digembalalah nih sama anak-anak kecil, anak-anak tanggung, remaja, ya, termasuk oleh Nabi kita. Termasuk Nabi kita masuk ke dalam kelompok anak-anak remaja yang pada ngangon kambing. Ngangon, kalau orang Sunda bilang ngangon kambing, yang Jawa ngangon. Ya. Ibu-ibu namanya juga Nabi sebagai waktu itu, waktu masih kecil Nabi udah jadi Nabi belum? Belum jadi Nabi. Nah, pengen juga gitu, nggak enak rasanya kok cuman waktu ngangon aja bareng-bareng gitu ya. Pengen juga kapan-kapan waktu kalau lagi main-main bareng-bareng gitu ya. Suatu malam nih teman-temannya yang pada gembala kambing mau main nih ceritanya ke tetangga kampung, ada tontonan, ada kawinan kali gitu ya, ada tontonan, pengen pada pergi melihat tontonan. Nabi ikut, saya juga pengen ikut, ajak ya, kata Nabi nih. Pas sebelum kupingnya Nabi ngedenger itu yang namanya dangdutan apa ya? Pokoknya lagu-lagu musik gitu ya. Itu Nabi ditidurin sama Allah. Jadi pas giliran udah masuk ke kampung, udah deket sama tempat hajatan yang bisa memungkinkan kuping ini udah bisa dengar itu yang namanya joget-joget. Nabi ditidurin sama Allah. Tidur dah. Udah jalan masuk ke dalam kampung ikut, tapi Nabi tidur kagak ngedenger. Pas giliran pulang, pas udah selesai baru bangun. Subhanallah, kayak begitu saking dipeliharanya sama Allah. Jadi Nabi itu bukan dipelihara enggak melakukan perbuatan dosa itu pas giliran udah jadi Nabi doang, enggak. Dari sejak kecil Allah pelihara. Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Yang memelihara, yang mendidik Nabi itu bukan manusia. Jadi manusia, binatang-binatang bergembira ria dengan kelahirannya Nabi, pengen ikut serta ngurusin Nabi, tapi tidak. Yang langsung ngurusin Nabi, yang langsung mendidik Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena memang Allah yang mendidik Nabi, maka Nabi adabnya baik banget gitu ya. Nah, seperti itu. Pas giliran Nabi udah jadi Nabi, misalnya ada kelakuan Nabi yang enggak bagus gitu, langsung ditegur sama Allah. Bukan amma ya tasalun. Apa tuh yang katanya yang katanya Nabi kedatangan Ummi Maktum yang buta. Apa itu di surah apa di juz amma? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu Allah lagi negur Nabi. Nabi ini lagi ngadepin orang pembesar-pembesar. Kan kalau pembesar-pembesar diharapkan kalau dia masuk Islam, kira-kira pengikutnya banyak nggak? Banyak. Jadi satu orang aja tokoh
itu bisa bawa orang banyak masuk Islam. Ini lagi pada kumpul nih menghadap Nabi. Kan kalau udah mau menghadap Nabi pasti ada keinginan buat masuk Islam. Wallahu a'lam, nantinya akhirnya masuk Islam apa tidak gitu ya. Yang jelas Nabi mengharapkan ini para pembesar yang datang akan bisa masuk ke dalam agama Islam. Lagi sedang menghadapi pembesar saat itu, assalamualaikum, masuklah ini Abi Ummi Maktum. Jadi Ummi Maktum ini adalah seorang buta, miskin buta pula. Kira-kira ya, pakaiannya compang-camping masuk, assalamualaikum. Nabi rada-rada melengos kayaknya, ya Allah gitu kan, melengos gitu, pengen ada yang ditanyain sama Abi Ummi Maktum. Maka Nabi melengos, langsung turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi melengos, mukanya rada-rada asem, pas giliran datang seorang yang buta, langsung ditegur. Kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, kira-kira langsung ditegur nggak sama Allah? Siapa yang mau negur? Jadi kenapa? Karena ya, tapi mudah-mudahan kita ditegur ya. Sakit itu teguran. Ya, sakit itu teguran, celaka itu teguran. Walau sebetulnya Allah tegur kita, cuman kita kagak berasa kalau kita ditegur sama Allah. Tapi mudah-mudahan dengan lama-lama teguran-teguran Allah kita berasa. Sehingga apa? Sehingga ketika kita merasa telah melakukan perbuatan dosa, kita pengen selalu beristighfar. Kira-kira kalau kita nggak merasa berbuat dosa, istighfar nggak? Kenapa kita istighfar? Karena kita merasa melakukan perbuatan dosa. Nah itu ya, jadi Allah itu sayang sama Nabi kita, sampai-sampai Allah ampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Dan Allah sempurnakan nikmatnya atas engkau dan memberikan petunjuk engkau ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Islam, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Islam itu adalah jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza. Dan menolong engkau, dan Allah menolong engkau dengan pertolongan yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Anggap hari ini kita udah belajar rawi, belajar Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Minggu besok insya Allah kita hadir lagi, rawi lagi, kemudian kitab itu ya. Insya Allah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Ada nallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah itu, itu nih. Siapa yang Mama Astri deketnya, baca doanya, itu apa namanya, buka. Terima kasih dulu. Itu mah enggak. Terima kasih kepada Ustaz. Emang kagak